Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zarina. Saya mahasiswi semester 3B Kampus TAI Nurul Hidayah Selat Panjang. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Basuki MPD. Nah, adapun pembahasan saya kali ini yaitu tentang syukur. Nah, syukur ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan jelaskan definisi dari syukur itu sendiri. Secara bahasa, syukur itu berasal dari bahasa Arab yaitu asyukur, yang berarti berterima kasih atau menghargai. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks Islam, bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan, baik itu nikmat lahiriah seperti kesehatan maupun nikmat batiniah seperti iman, ketenangan dan juga hidayah. Nah, kemudian kita masuki ke dalil-dalil yang berkaitan dengan syukur. Nah, di dalam Al-Quran, Quran Surah Imran ayat 7, dijelaskan bahwasanya dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya syukur itu adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, maka nantinya Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebaliknya, jika kita tidak mau bersyukur, maka dan mengingkari nikmatnya, maka akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dalil yang ada di dalam Al-Quran, ternyata hadis Nabi juga ada nih yang berkaitan dengan syukur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang berbunyi hadisnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang manfaat bersyukur. Nah, manfaat bersyukur. Tadi saya sudah jelaskan apa itu definisi bersyukur dan ada juga dalilnya. Nah, sekarang kita masuki ke manfaat bersyukur. Sebenarnya apa sih manfaat bersyukur dan kenapa kita harus bersyukur? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah meningkatkan nikmat. Yang tadi sudah ada di dalam surah Imran ayat 7, bahwasanya siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Jadi nikmat kita bersyukur itu akan dilipat gandakan ketika kita benar-benar bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nah, yang berikutnya yang kedua yaitu hati lebih tenang dan juga bahagia. Kenapa? Karena orang-orang yang bersyukur ini cenderung orang-orang yang memiliki hati yang tenang, lapang dan juga bahagia. Kenapa? Karena mereka hanya merasa bahwa kebahagiaan itu ketika aku bersyukur gitu. Jadi tidak ada rasa iri atau dengki terhadap nikmat orang lain. Yang berikutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jelas, syukur ini adalah kunci atau hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah untuk menghindari azab dari Allah. Orang-orang yang tidak bersyukur maka akan diberikan azab. Tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya azabku sangat pedih, maka barang siapa yang tidak bersyukur maka akan mendapatkan azab. Maka dengan itu, untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus bersyukur. Itu juga termasuk manfaat dari bersyukur itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali ke cara mengamalkan syukur. Nah, bagaimana sih cara mengamalkan syukur? Nah, di sini saya akan jelaskan 3. Yang pertama itu bersyukur dengan hati. Bagaimana maksudnya bersyukur dengan hati? Nah, bersyukur dengan hati ini teman-teman, yaitu kita senantiasa ikhlas menerima semua yang sudah menjadi takdir kita. Kemudian yang berikutnya bersyukur dengan lisan. Ketika kita diberikan nikmat, maka jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah. Senantiasa Allah akan menambah nikmat kita ketika kita sudah bersyukur. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dengan perbuatan.
Nah, kalau dengan perbuatan ini ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, maka kita bisa bersyukur dengan cara bersedekah kepada membagikan harta yang kita punya kepada yang lebih membutuhkan, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita masuki ke kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi yaitu adalah bersyukur itu artinya kita mensyukuri nih segala nikmat yang Allah berikan dengan iman dan meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, semuanya sudah dengan porsinya masing-masing. Maka kita dapat bersyukur dengan cara lisan, kita dapat bersyukur dengan perbuatan, dan kita dapat bersyukur juga dengan hati. Maka siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.